Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Herdiana, NPM 112113770. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen sumber daya manusia untuk memenuhi evaluasi tengah semester dengan dosen pengampu Ibu Leli Nirmalasari, SPD MM. Perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi permintaan-permintaan bisnis dan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tenaga kerja yang ditimbulkan oleh kondisi-kondisi tersebut. Selanjutnya, penyebab permintaan sumber daya manusia. Yang pertama, lingkungan, meliputi ekonomi, sosial, politik, hukum, teknologi, dan persaingan. Yang kedua, organisasi, meliputi rencana strategi, anggaran, forecast penjualan dan produksi, desain organisasi dan pekerjaan, dan perluasan usaha. Yang ketiga, persediaan karyawan, meliputi pensiun, permohonan berhenti, pemberhentian kematian. Dan selanjutnya ada konsep perencanaan sumber daya manusia. Merupakan proses pemenuhan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan, kuantitas, organisasi pada waktu yang tepat, termasuk aktivitas merencanakan jumlah, jenis, dan kualitas tenaga kerja di masa depan. Dan merancang program implementasi seperti penarikan, seleksi, kompensasi, pelatihan, pengembangan sumber daya manusia, dan kebutuhan pemenuhan informasi tenaga kerja untuk keperluan perencanaan strategi bisnis. Dan ada pengertian perencanaan sumber daya manusia itu bertujuan untuk menghindari adanya kelebihan atau kekurangan tenaga kerja dengan melaksanakan penempatan yang sesuai pada waktu yang tepat, sesuai dengan kebutuhan, dengan maksud agar perusahaan dapat menekan biaya operasinya sekecil mungkin. Selanjutnya, pikirkan dan buat perencanaan. Anda adalah pegawai perusahaan C, perusahaan konveksi pakaian remaja. Apa yang akan Anda lakukan dalam perencanaan karir Anda? Yaitu tujuan karir jangka pendek, meningkatkan skill yang dimiliki terkait produk, pembuatan produk, dan penjualan produk ke pasar. Selanjutnya, tujuan karir jangka panjang, memulai bisnis secara perlahan dengan bekal ilmu yang sudah didapat dari tempat kerja, dari mulai pembuatan hingga pemasaran produk buatan sendiri. Selanjutnya, pengembangan kemampuan dengan belajar dari para pekerja lain, tentu bisa meningkatkan kemampuan yang kita miliki. Selain itu, mengikuti pelatihan pembuatan produk dan pemasaran produk dengan baik dan serius agar kemampuan yang kita miliki itu bisa meningkat. Selanjutnya, ada pelatihan dan pengembangan. Pelatihan adalah proses pembelajaran yang lebih menekankan pada praktek, di mana teori yang dilakukan seseorang atau sekelompok dengan menggunakan pendekatan pelatihan untuk orang dewasa dan bertujuan meningkatkan satu atau beberapa jenis keterampilan tertentu. Mengapa pelatihan pengembangan diperlukan? Yang pertama itu adanya dinamika internal, perubahan pekerjaan, perubahan orang, perubahan organisasi. Dan yang kedua itu adanya dinamika eksternal, perkembangan sains dan teknologi. Pengertian pelatihan dan pengembangan, yaitu pelatihan adalah suatu proses pendidikan jangka pendek dengan prosedur yang sistematis dan terorganisir, di mana personel non-manajerial mempelajari kemampuan dan pengetahuan teknis untuk tujuan tertentu. Dan pengembangan adalah suatu proses pendidikan jangka panjang
dengan prosedur yang sistematis dan terorganisir, di mana personil manajerial mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan umum. Tujuan pelatihan dan pengembangan yang pertama itu meningkatkan produktivitas, yang kedua mengurangi kecelakaan, yang ketiga mengurangi pengawasan, yang keempat meningkatkan stabilitas dan fleksibilitas organisasi, yang kelima mempertinggi moral. Selanjutnya, saat ini Anda sudah menjadi Direktur Sumber Daya Manusia dalam perusahaan C. Perencanaan dan pengembangan karir apa yang akan Anda lakukan untuk karyawan Anda? Yaitu yang pertama yang harus dilakukan adalah merencanakan tentang pencapaian target yang harus didapatkan. Selain itu juga survei pasar juga sangat penting untuk meningkatkan kualitas produk yang akan diproduksi. Dan juga berinovasi dengan produk yang ada supaya bisa diterima di pasaran. Selanjutnya, pengembangan kualitas dan skill karyawan dengan cara memberikan pelatihan kerja seperti kemampuan pembuatan produk, kemampuan berinovasi dengan produk, dan kemampuan memasarkan produk pasar konvensional, hingga penjualan menggunakan media online. Selanjutnya, jika Anda seorang manajemen sumber daya manusia pada sebuah FO, rancanglah sebuah contoh pelatihan untuk seorang supervisor pemasaran FO ADM dengan poin-poin sebagai berikut. Nama pelatihan yaitu digital marketing. Analisis kebutuhannya, menjangkau lebih luas target pemasaran, menghadirkan pelayanan yang berkualitas dengan kenyamanan yang optimal, kecepatan pelayanan, tenaga yang terampil, senantiasa memenuhi kebutuhan customer, mempermudah customer mengetahui produk yang dipasarkan, menangani komplain yang baik, perhatian yang serius terhadap customer, serta mempunyai kecakapan dalam berkomunikasi yang baik. Selanjutnya, tujuan pelatihan yaitu memberikan mindset dan pengetahuan terkait komunikasi pemasaran digital, memberikan skill pada peserta dalam mengkomunikasikan merek dan produk melalui media digital, mampu memberikan layanan di atas harapan yang diinginkan, menjadi target yang harus dicapai setiap marketing untuk menghasilkan pelayanan yang optimal. Mengoptimalkan pemasaran melalui jalur digital agar mempermudah akses untuk mempermudah pencapaian target yang sudah ditentukan. Lama pelatihan yaitu 1 hari, pesertanya 15 peserta, dan waktunya itu hari Minggu 13 November 2022 yang bertempat di Sindang Reret, Ciwidey. Metode pelatihan yaitu pemaparan materi dari pemateri dan diakhiri dengan studi kasus disertai dengan praktek. Evaluasi. Karyawan mampu meningkatkan skill di bidang digital marketing demi meningkatkan penjualan dan pencapaian target yang ditetapkan perusahaan. Perkiraan biaya perencanaan yaitu biaya pelatihan 250.000 per orang, biaya transportasi 50.000 per orang, biaya makan 25.000 per orang, dan jumlah biaya yang diperlukan seluruhnya yaitu 4.750.000. Perkiraan biaya pelaksanaan per tahun. Dilaksanakan dalam 1 tahun, diadakan 2 kali pelatihan yang dilaksanakan pada bulan Maret dan November. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi yang disampaikan. Perencanaan sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam organisasi itu sendiri, yaitu internal, maupun baik yang berasal dari lingkungan organisasi eksternal. Manfaat dan tujuan perencanaan akan memberikan nilai-nilai positif bagi kepentingan organisasi atau suatu perusahaan. Perencanaan
sumber daya manusia sebagai suatu kegiatan proses bagaimana memenuhi kebutuhan tenaga kerja saat ini dan masa yang akan datang. Bagi sebuah organisasi dalam perencanaan juga terdapat prosedur, syarat-syarat perencanaan, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam proses itu sendiri. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.